Selamat pagi Mas Mbak semua. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah perilaku organisasi. Mas Mbak semua, sekarang kita membahas tentang materi motivasi dalam organisasi. Untuk pengertian motivasi ini adalah suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Itulah motivasi. Ketika motivasi ini di dalam diri kita itu tinggi, pastinya itu akan mendorong, merangsang seseorang untuk melakukan kegiatan yang dilakukan seperti itu. Pastinya untuk mencapai tujuannya. Kemudian motivasi yang menggerakkan manusia untuk menampilkan suatu tingkah laku ke arah pencapaian suatu tujuan. Tingkah laku dapat dilandasi oleh berbagai macam motivasi. Di sini ada 3 kategori motif, Mas Mbak semua. Yang pertama adalah motif primer, dibawa sejak lahir dan bukan hasil proses belajar, wali atau psikologis. Nah, ini adalah kebutuhan untuk makan dan minum. Kebutuhan untuk makan dan minum, Mas Mbak semua, ini pastinya motif primer ini sudah kita bawa sejak lahir, dimana ketika misalkan saja kita baru lahir, bayi baru lahir itu menangis, berarti kita pastinya punya rasa, ini mau minum, ini mau lagi apa. Nah, inilah yang dinamakan motif primer, yaitu dibawa sejak lahir. Kemudian yang kedua adalah motif umum, dibawa sejak lahir dan bukan hasil proses belajar, tidak berhubungan dengan proses faali tubuh manusia. Misalkan seperti Mas Mbak semua, kebutuhan kasih sayang, rasa ingin tahu dan diperhatikan. Perlu Anda ketahui di motif umum ini, di mana Mas Mbak semua, ketika motif primer itu adalah kaitannya dengan kebutuhan, misalkan saja kita itu lapar, harus makan, seperti itu, harus minum. Akan tetapi di motif umum ini adalah seperti kebutuhan yang kaitannya dengan kasih sayang. Ketika Anda misalkan saja bersama orang keluarga seperti itu, kan yang dibutuhkan kasih sayang, seperti itu, diperhatikan. Nah, ini pun nanti di dalam motif umum pastinya itu akan terjadi di dalam kita itu bersosialisasi, di mana kita bersama teman, kemudian orang tua, keluarga, seperti itu. Nah, inilah motif umum, di mana motif umum ini adalah rasa cinta kasih, perlu kita itu diperhatikan, seperti itu. Mas Mbak semua, ketika kebutuhan kasih sayang ini sudah mulai terpenuhi, maka ada motif sekunder. Motif sekunder ini adalah tumbuh sebagai hasil proses belajar, tidak berhubungan dengan proses faali seperti kebutuhan prestasi dan berkuasa. Nah, pastinya di dalam motif primer, motif umum, motif sekunder ini, nah ini adalah 3 kategori motif yang benar-benar Mas Mbak semua nanti akan rasakan yang pertama, kedua ini pastinya sudah Anda rasakan. Yang ketiga ini Anda rasakan ketika Anda itu sudah mulai di dalam hasil belajar, seperti itu. Nah, untuk berpuasa ini pastinya ketika Anda sudah mulai bekerja,
Kalau untuk kebutuhan prestasi ini pastinya di dalam Anda sekolah seperti itu kan ada prestasi seperti itu. Nah, inilah semua Anda rasakan Mas Mbak semua. Akan tetapi untuk berkuasa ini pasti Anda rasakan ketika Anda sudah bekerja, karena berkuasa ini kaitannya dengan pastinya adanya jabatan seperti itu. Nah, Mas Mbak semua, ketika kita hidup sebagai manusia yang bermasyarakat ya, nah inilah 3 kategori motif ini selalu melekat di kita. Nah, karena kita itu hidup ya, butuh ada motif primernya, motif umumnya, motif sekunder, ini semua itu saling bersinergi ya. Kemudian di dalam teori-teori motivasi, secara garis besarnya teori motivasi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu teori isi dan teori proses. Perlu Anda ketahui Mas Mbak semua, di dalam teori isi ini, teori isi terdiri dari 4 teori pendukung, yaitu yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, di dalam kebutuhan Maslow ini pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia itu mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan. Perlu Anda ketahui di dalam teori hierarki Maslow, Mas Mbak semua, pastinya di sini teorinya itu yaitu tingkatan atau bentuknya seperti piramid ya. Nah, untuk kebutuhan yang paling dasar itu adalah fisiologis, maka di dalam fisiologis ini masuk di dalam yang pertama, urutan yang pertama. Kebutuhan yang paling bawah ya, bawah yang pertama adalah dorongan kuat pada diri manusia untuk survive, makan, minum, dan oksigen. Setelah kebutuhan fisiologis ini terpenuhi, maka adalah keamanan yang kedua, standar hidup, jaminan, takut kehilangan pekerjaan, ini adalah keamanan. Kemudian sosial. Ketika keamanan ini sudah terpenuhi ya, ketika kita sudah standar hidup kita terpenuhi, takut kehilangan pekerjaan, nah ini sosial. Kebutuhan untuk dicintai, mencintai, merasa bagian dari suatu kelompok ya, itu diterima di suatu kelompok, persahabatan dan keakraban. Perlu Anda pahami, karena kita itu sebagai makhluk sosial, maka sosial ini kaitannya dengan rasa cinta kasih, dengan kebutuhan itu bahwa kita itu diterima di suatu kelompok, di suatu persahabatan, inilah sosial. Setelah itu adalah penghargaan. Cukup dipandang ya, memberikan kontribusi pada orang lain, status dan penghargaan. Penghargaan ini juga ketika di dalam tingkatan sosial kita itu sudah terpenuhi, baru ke penghargaan, kaitannya dengan status ya. Kemudian di dalam masyarakat itu cukup dipandang seperti itu. Nah, ketika penghargaan sudah terpenuhi, maka muncullah aktualisasi diri, di mana perasaan bahwa pekerjaan yang dilakukan itu akan menghasilkan prestasi ya. Perlu Anda pahami bahwa teori hierarki kebutuhan Maslow ini adalah pastinya teori ini kaitannya dengan tingkatan atau hierarki kebutuhan yang berbentuknya seperti piramida. Nah, Mas Mbak semua, setelah kita memahami dengan teori IC ini, maka yang kedua adalah teori ERG ya. Alderfer ini mengemukakan 3 kategori kebutuhan, yaitu ada eksisten ya. Eksistensi ini adalah meliputi kebutuhan fisiologis seperti lapar, rasa haus, seks, kebutuhan materi, dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Ketika kaitannya dengan kebutuhan fisiologis ini itu terpenuhi, Mas Mbak semua, kaitannya dengan
lingkungan kerja yang menyenangkan, yang aman, seperti itu pastinya akan kita itu termotivasi, ya. Kemudian kaitannya dengan keterkaitan, menyangkut hubungan dengan orang-orang yang penting bagi kita seperti anggota keluarga, sahabat, ya. Ketika kita punya keluarga, kita punya sahabat, pasti akan merasa di dalam diri kita itu, ya, seperti orang-orang yang benar-benar berhubungan dengan kita itu sangat menyenangkan, ya, orang-orang yang terpenting di dalam bagian dari diri kita, bagi kehidupan kita, seperti itu. Kemudian adalah pertumbuhan crown, ya, di dalam meliputi keinginan kita untuk produktif dan kreatif itu dengan mengerahkan segenap kesanggupan kita. Pastinya di dalam keinginan kita itu untuk produktif dan kreatif, ini adalah kaitannya dengan prestasi, seperti itu, ya, berkuasa, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah teori 3 motif sosial. Menurut Nancy Kleinen, ya, ada 3 hal yang sangat berpengaruh yang memotivasi seseorang untuk berprestasi. Nah, 3 motif ini adalah motif untuk berprestasi. Nah, motif untuk berprestasi adalah masyarakat dengan keinginan berprestasi yang tinggi, cenderung untuk menghindari situasi yang berisiko terlalu rendah maupun yang berisiko yang sangat tinggi. Kemudian motif untuk bersahabat. Mereka yang memiliki motif yang besar untuk bersahabat sangat menginginkan hubungan yang harmonis dengan orang lain dan sangat ingin merasa diterima oleh orang lain. Mereka akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan sistem norma dan nilai dari lingkungan mereka berada. Maka untuk 3 motif sosial ini, Mas Mbak semua, di dalam motif untuk bersahabat, ketika kita itu motif bersahabat ini, ya, kaitannya dengan hubungan yang sangat harmonis dengan orang lain, pastinya kita harus bisa menyesuaikan dengan kaitannya dengan norma, nilai, dan lingkungan yang mereka itu tempati, seperti itu. Kemudian untuk motif yang untuk berkuasa, seseorang dengan motif kekuasaan dapat dibedakan menjadi 2 tipe, Mas Mbak semua. Yang pertama yaitu personal power. Mereka yang mempunyai personal power motif itu yang tinggi cenderung untuk memerintah secara langsung dan bahkan cenderung memaksakan kehendaknya, ya. B ini adalah yang kedua, institutional power, di mana mereka itu mempunyai institutional power motif yang tinggi atau sering disebut social power motif, cenderung untuk mengorganisasikan usaha dari rekan-rekannya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kaitannya dengan personal dan institusional ini, Mas Mbak semua, di dalam institusional ini pastinya hal-hal yang kita harapkan, di mana kaitannya dengan usaha, kemudian kaitannya dengan kerjasama dengan teman-teman, itu pastinya yang diharapkan untuk mencapai tujuan bersama. Tetapi perlu Anda ketahui, untuk personal ini, personal power itu adalah cenderung power motif ini adalah kaitannya dengan kekuasaan, ya, kekuasaan yang benar-benar dia itu sesuai dengan kehendaknya, seperti itu, ya, karena kaitannya dengan dia itu sebagai pemimpin, yaitu untuk dia itu memerintah, seperti itu. Kemudian teori 2 faktor ini di dalam teori Frederick Herbert, ya. Psikolog Frederick ini mencoba menentukan faktor-faktor apa yang mempengaruhi motivasi dalam organisasi. Ia menemukan 2 perangkat kegiatan yang memuaskan kebutuhan manusia. Kebutuhan yang berkaitan dengan kepuasan kerja atau disebut juga motivator itu meliputi prestasi, penghargaan,
tanggung jawab, kemajuan, atau promosi. Pekerjaan itu sendiri dan potensi bagi pertumbuhan pribadi, kebutuhan yang berkaitan dengan ketidakpuasan kerja. Kemudian teori proses. Proses yang terjadi dalam pikiran seseorang yang pada akhirnya membuat orang itu menampilkan tingkah laku. Teori ini juga terdiri dari 4 teori pendukung, yaitu yang pertama adalah teori keadilan. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia itu terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Kemudian yang kedua adalah teori harapan. Untuk Victron ini mengembangkan sebuah teori motivasi yang berdasarkan kebutuhan internal. 3 asumsi pokok yaitu dari teori ini adalah setiap individu itu percaya bahwa bila ia berperilaku dengan cara tertentu, ia akan memperoleh hal tertentu. Kemudian, setiap hasil itu mempunyai nilai atau daya tarik bagi orang tertentu. Ini disebut valensi, sebagai nilai yang orang berikan kepada suatu hasil yang diharapkan. Kemudian, setiap hasil itu berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit mencapai hasil tersebut. Ini disebut harapan usaha, sebagai kemungkinan bahwa usaha seseorang itu akan menghasilkan pencapaian tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah teori penetapan tujuan. Nah, Edwin ini mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan itu memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni adalah tujuan-tujuan mengarahkan perhatian, kemudian tujuan-tujuan mengatur upaya, tujuan-tujuan meningkatkan persistensi, yang keempat adalah tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. Teori ini juga mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Kuat lemahnya tingkah laku manusia itu ditentukan oleh sifat tujuan yang hendak dicapai. Kecenderungan manusia untuk berjuang itu lebih keras mencapai suatu tujuan apabila tujuan itu jelas, dipahami, dan bermanfaat. Kemudian untuk penerapan motivasi dalam organisasi, para pegawai yang termotivasi adalah mereka yang mengetahui bahwa pekerjaan yang dilakukan itu membantu mereka mencapai tujuan yang mereka penting, tujuan mereka yang sangat penting ya. Maka ada 4 pola motivasi yang sangat penting mas mbak semua. Yang pertama ini adalah motivasi prestasi, adalah dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Kemudian motivasi afiliasi adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial ya. 3. Motivasi kompetensi adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkat keterampilan pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif. Yang keempat adalah motivasi kekuasaan. Motivasi kekuasaan adalah dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi, dan cenderung bertingkah laku otoriter. Untuk kesimpulannya, yaitu motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Dalam suatu penerapan perilaku organisasi, pembahasan tentang motivasi dalam berorganisasi ini memang sangat penting dalam kajian perilaku organisasi, karena setiap personil atau pegawai pasti memerlukan suatu motivasi baik dari dalam diri maupun dari orang lain. Untuk itu
Apabila seseorang sudah terdorong atau termotivasi, maka kinerja seseorang itu akan meningkat, ya, sehingga akan mempercepat proses penyelesaian tugasnya dalam bekerja. Dalam proses belajar, motivasi itu sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak memiliki motivasi tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Seseorang yang tidak mempunyai keinginan untuk belajar, dorongan dari luar dirinya itu merupakan motivasi ekstrinsik yang diharapkan. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik ini diperlukan apabila motivasi intrinsik tidak ada di dalam diri seorang mahasiswa. Ya, mas-mbak semua, setelah Anda mempelajari tentang materi motivasi dalam berorganisasi ini tadi, mas-mbak semua, silahkan Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di bawah ini, ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud motivasi dalam 3 kategori motif? Kemudian 2, sebutkan dan jelaskan 4 penerapan motivasi dalam berorganisasi. Ya, perlu Bu Siti ulangi lagi. Yang pertama itu Anda jelaskan dulu yang dimaksud motivasi. Kemudian di dalam 3 kategori motif ini Anda sebutkan juga seperti itu, ya. Untuk mas-mbak semua, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kali ini, ya, untuk membahas materi tentang motivasi dalam berorganisasi. Pastinya di dalam diri kita itu kaitannya motivasi itu sangat diperlukan, ya. Dari bekerja, dari mahasiswa itu semua harus mempunyai motivasi yang kaitannya dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik seperti itu. Oke, mas-mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.